Pernahkah kamu merasa menang? Padahal sebenarnya kamu baru saja kehilangan segalanya. Vanessa merasa cerdas bermain api di belakang suaminya yang gila kerja. Sampai satu malam, suaminya pulang tanpa marah, tanpa suara, hanya menatap Vanessa dengan mata kosong, seperti mayat hidup. Sampai akhirnya suaminya berbisik lirih. "Aku tahu semua." Vanessa berteriak dalam hati. Tahu apa? Apakah diamnya seorang suami adalah pembunuh paling sunyi? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Mesin mobil mati, menyisakan keheningan yang mendadak terasa begitu bising di telinga Vanessa. Dia tidak langsung turun. Tubuhnya masih terpaku di jok kemudi Honda Jazz miliknya, sementara jempol kanannya bergerak lincah di atas layar ponsel yang menyala redup. Hapus obrolan ini, tulisan itu berkedip di layar, seolah sedang menghakimi nuraninya. Vanessa menahan napas, lalu menekan tombol "ya". Seketika, riwayat percakapan panjang selama 3 jam terakhir, tawarannya, godaan tipis, dan janji pertemuan minggu depan bersama Reno lenyap tak berbekas. Setidaknya, lenyap dari memori digital, meski rasa hangat sisa pujian Reno masih tertinggal di dadanya. Aman, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan detak jantungnya yang memburu. Vanessa merapikan sedikit tatanan rambutnya di kaca spion, memastikan tidak ada satu helai pun yang berantakan, tidak ada aroma parfum maskulin Reno yang menempel di blazernya. Dia merasa seperti pencuri yang baru saja menyelinap keluar dari brankas bank dan kini harus kembali berperan sebagai warga negara yang taat. Dia turun dari mobil, langkah kakinya menggema di lantai carport yang dingin. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10:15. Harusnya Nino, suaminya, masih di ruang kerja lantai 2, berkutat dengan tumpukan rancangan arsitektur atau panggilan video dengan klien di luar negeri. Biasanya rumah ini akan gelap gulita di lantai bawah, menyisakan Vanessa dengan kesendirian yang aman. Namun malam ini, ada yang berbeda. Saat Vanessa memutar kunci dan mendorong pintu utama yang berat itu, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap wajah Vanessa. Lampu ruang tengah menyala temaram, dan di sana, duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, adalah Nino. Nino tidak sedang bekerja. Laptopnya tertutup rapat di atas meja kopi. Televisi di depannya mati, menampilkan pantulan hitam pekat. Pria itu hanya duduk diam, statis seperti patung lilin yang ditinggalkan pembuatnya, dengan punggung tegak dan kedua tangan saling bertaut di pangkuannya. "Mas," sapa Vanessa. Suaranya terdengar canggung, memecah kesunyian yang tebal itu. Tidak ada jawaban. Nino bahkan tidak menoleh. Dia tetap menatap lurus ke arah dinding kosong di depannya, seolah ada lukisan tak kasat mata yang sedang dia nikmati detailnya. Vanessa melangkah masuk, menutup pintu perlahan berusaha tidak menimbulkan suara klik yang terlalu keras. Rasa bersalah yang tadi sempat dia tekan di dalam mobil kini merambat naik, mencekik lehernya. Apakah Nino tahu? Pertanyaan itu meledak di kepalanya. Tapi bagaimana mungkin? Vanessa yakin dia main bersih. Dia tidak check-in di hotel, dia hanya makan malam, hanya mengobrol, hanya mencari sedikit rasa dianggap ada. "Tumben sudah dibawa jam segini, Mas. Nggak lembur?" Tanya Vanessa lagi, kali ini sambil berjalan mendekat, memaksakan senyum manisnya yang biasa dia gunakan untuk mencairkan suasana. Dia meletakkan tas kerjanya di kursi samping, lalu bergerak hendak menyentuh bahu suaminya. Gerakan Nino berikutnya sangat halus, namun bagi Vanessa, itu terasa seperti tamparan keras di pipinya. Saat jemari Vanessa baru saja hendak menyentuh kain kaos polos yang dikenakan Nino, tubuh suaminya itu sedikit tersentak menjauh. Sebuah gerakan refleks menghindar, penolakan fisik yang instan dan tanpa sadar. Nino menggeser duduknya, menciptakan jarak 10 cm yang terasa seperti jurang pemisah antar benua. Vanessa menarik tangannya kembali secepat kilat, seolah baru saja menyentuh panci panas. Aku tadi mampir beli martabak kesukaanmu di depan komplek, tapi tutup." Vanessa berbohong. Kalimat itu meluncur begitu saja, sebuah alibi yang sudah dia siapkan sejak sore. "Macet banget tadi di jalan arah pulang." Nino akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, memijat pangkal hidungnya perlahan sambil memejamkan mata. Tarikan nafasnya terdengar berat, panjang, dan syarat akan kelelahan yang bukan berasal dari otot, melainkan dari jiwa. "Mas sudah makan?" tanya Vanessa lagi. Suaranya kini bergetar, kehilangan kepercayaan diri. Nino membuka matanya lalu perlahan menoleh ke arah Vanessa. Itu dia, tatapan itu. Vanessa mengharapkan kemarahan. Dia siap jika Nino bertanya, "Dari mana saja kamu?
Atau kenapa HP kamu mati 2 jam? Vanessa sudah punya 1000 jawaban logis di ujung lidahnya. Tapi yang dia dapatkan bukanlah interogasi. Mata Nino tampak keruh, kosong, seperti kolam yang airnya telah dikuras habis. Tidak ada api cemburu, tidak ada kilatan curiga. Hanya ada kehampaan yang mengerikan. Seolah Vanessa adalah orang asing yang nyasar masuk ke rumahnya. Tatapan seseorang yang sudah selesai dengan segala urusan duniawi. "Aku mau tidur," ucap Nino datar. Suaranya serak, sepertinya dia sudah diam dalam waktu yang sangat lama. Tanpa menunggu respon istrinya, Nino bangkit berdiri. Dia tidak memandang Vanessa lagi. Dia berjalan melewati istrinya begitu saja, seolah Vanessa hanyalah perabot rumah tangga yang tidak bernyawa. Aroma tubuh Nino tercium samar saat dia melintas. Wangi sabun mandi yang biasa Vanessa beli, bercampur dengan aroma anyir dari keringat dingin. Vanessa terpaku di tempatnya berdiri, kakinya lemas. Namun saat Nino melangkah menuju tangga, cahaya lampu ruang tengah menyorot tangan kiri suaminya yang menggantung di sisi tubuhnya. Mata Vanessa membelakak, nafasnya tercekat di tenggorokan. Di jari manis tangan kiri Nino, di tempat yang seharusnya melingkar cincin emas putih bertahta inisial nama mereka berdua, kini hanya ada kulit pucat bekas cincin yang membekas kontras dengan kulit sekitarnya yang lebih gelap. Cincin itu hilang. Bukan tertinggal di kamar mandi, bukan sedang dibersihkan. Vanessa tahu kebiasaan suaminya. Nino tidak pernah melepas cincin itu sedetik pun selama 5 tahun pernikahan mereka, bahkan saat mandi atau tidur sekalipun. Nino menapaki anak tangga satu persatu dengan langkah berat, meninggalkan Vanessa yang berdiri sendirian di ruang tamu yang mendadak terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Firasat buruk bukan lagi hanya sekedar ketukan di pintu hati Vanessa, melainkan sudah mendobrak masuk, membawa pesan bahwa sesuatu yang fatal telah terjadi. Pukul 6 pagi. Cahaya matahari menerobos masuk dari sela-sela gorden, menyinari debu-debu halus yang melayang di udara. Namun kehangatannya gagal menyentuh Vanessa. Dia sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Duduk diam di tepi ranjang mereka yang terasa terlalu luas. Di sebelahnya, Nino masih tertidur dengan punggung membelakanginya. Napasnya teratur, dalam dan panjang. Seolah dalam mimpinya dunia ini baik-baik saja. Vanessa bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara gesekan sedikit pun pada spray sutra mereka. Dia merasa seperti penyusup di kamarnya sendiri. Di dapur, aroma bawang goreng dan nasi uduk mulai menguar. Vanessa memasak lebih dari biasanya. Dia membuat sambal goreng kentang kesukaan Nino, telur dadar gulung yang rapi, dan menyeduh kopi hitam tanpa gula dengan takaran air panas yang presisi. Semua ini adalah ritual penebusan dosa kecilnya. Kalau aku melayaninya dengan sempurna, maka dia akan melunak. Batin Vanessa mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi saat Nino turun dari lantai 2, mengenakan kemeja kerja biru muda yang sudah disetrika licin oleh Mbak Asih, Vanessa tahu usahanya sia-sia. Nino tidak menyapanya. Dia langsung menuju meja makan, menarik kursi kayunya dengan gerakan kaku, dan duduk tanpa melihat ke arah Vanessa yang sudah berdiri manis di samping meja dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Selamat pagi, Mas. Aku masak nasi uduk spesial hari ini," ucap Vanessa ceria, namun suaranya terdengar sumbang di telinganya sendiri. Nino hanya mengangguk samar, nyaris tak terlihat. Dia mengambil sendok dan garpu, tapi gerakannya lambat. Dia tidak menyendok nasi. Dia hanya mengaduk-aduk sambal goreng kentang di piringnya, memisah-misahkan potongan ati ampela dari kentangnya, seolah sedang mencari sesuatu yang salah di sana. "Mas, semalam tidur nyenyak?" tanya Vanessa lagi, mencoba memecah kebisuan yang menyakitkan ini. Dia menuangkan air putih ke gelas Nino dengan tangan sedikit gemetar. "Biasa aja," jawab Nino singkat, datar, tanpa intonasi. Suaranya kering seperti daun musim kemarau. Vanessa meletakkan teko air dengan hati-hati. Dia memberanikan diri. Tangannya terulur perlahan, mendarat di punggung tangan Nino yang sedang memegang sendok. Kulit Nino terasa dingin di bawah telapak tangannya yang berkeringat dingin. "Mas, kamu kenapa sih? Dari semalam diem terus. Ada masalah di kantor?" Nino berhenti mengaduk makanannya. Dia menunduk, menatap tangan Vanessa yang menempel di punggung tangannya. Tatapannya bukan marah, tapi jijik, seolah ada noda kotoran yang menempel di kulitnya yang bersih. Perlahan Nino menarik tangannya. Dia melepaskan sentuhan Vanessa dengan gerakan halus namun tegas, lalu mengambil serbet makan dan mengelap punggung tanamnya bekas sentuhan Vanessa tadi. Jantung Vanessa menjelos.
Sakit sekali. Gerakan mengelap itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Itu adalah penolakan total, penolakan terhadap keberadaannya. Aku nggak nafsu makan, kata Nino tiba-tiba. Dia mendorong piringnya menjauh. Nasi uduk itu masih utuh, belum tersentuh sedikit pun. Dia berdiri, merapikan kemejanya, lalu mengambil tas kerjanya yang terletak di kursi sebelah. Loh, Mas, kan belum dimakan sama sekali. Sayang loh, aku udah masak dari subuh. Vanessa berusaha menahan air matanya. Suaranya bergetar hebat. Nino tidak menjawab. Dia berjalan cepat menuju pintu depan. Vanessa mengejarnya sampai ke teras rumah mereka. Mas Nino? Panggilnya putus asa. Nino berhenti tepat di depan pintu mobilnya. Dia berbalik menatap Vanessa yang berdiri di ambang pintu rumah dengan apron masak yang masih terpasang. Matanya menyipit sedikit karena silau matahari pagi, tapi ekspresinya tetap batu. Nanti malam aku pulang telat, jangan tunggu, ucapnya dingin. Mas, cincin kamu? Akhirnya Vanessa memberanikan diri menanyakan hal itu. Suaranya nyaris berbisik karena takut. Cincin kawin kamu mana? Nino terdiam sejenak. Dia mengangkat tangan kirinya, melihat jari manisnya yang kosong itu dengan tatapan aneh. Ada kilatan emosi yang sangat singkat. Mungkin kesedihan, mungkin kelelahan, sebelum kembali datar. Lupa naruh, jawabnya singkat. Jawaban klasik yang paling tidak masuk akal bagi Nino yang perfeksionis. Tanpa menunggu respon Vanessa, Nino masuk ke dalam mobil, membanting pintunya cukup keras dan melaju pergi meninggalkan Vanessa yang terpaku di teras rumah mereka yang megah, namun terasa kosong melompong. Vanessa menatap mobil suaminya menghilang di tikungan jalan. Di dalam kepalanya, suara-suara paranoia mulai berteriak. Apakah dia tahu? Apakah dia mencium parfum Reno di bajuku kemarin? Atau apakah dia punya wanita lain? Vanessa berlari ke dalam rumah, mengunci pintu dan bersandar di sana dengan napas memburu. Dia merasa dinding-dinding rumah ini sedang menyempit, menghimpitnya. Tangannya meragop saku apronnya, mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mencari satu nama yang seharusnya dia hindari. Reno. Halo? Ren? Aku butuh ngobrol. Suara Reno di ujung telepon terdengar berat dan serak, khas orang yang baru bangun tidur. Namun anehnya menenangkan bagi Vanessa yang sedang dilanda panik. Halo, Van? Kenapa pagi-pagi gini? Ada masalah? Vanessa merosot duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Nino, Ren, dia aneh banget. Semalam dia pulang, diam aja. Pagi ini dia gak mau sarapan. Bahkan gak mau aku pegang tangannya. Kayak aku ini kuman. Terdengar suara kasur berderit di seberang sana, tanda Reno mengubah posisi tidurnya. Mungkin dia cuma capek, Van, atau lagi banyak pikiran di kantor. Cowok tuh kadang gitu, suka menyendiri kalau lagi stres. Jangan overthinking deh, jawab Reno santai. Tapi cincin kawinnya hilang, Ren. Dia bilang lupa naruh. Nino itu orang paling teliti sedunia. Gak mungkin dia lupa barang sepenting itu. Vanessa mulai terisak pelan. Hening sejenak. Dengerin aku, Van. Suara Reno berubah lebih rendah. Sok bijak. Kalau dia emang sayang sama kamu, dia bakal ngomong. Kalau dia diam aja kayak patung, berarti dia yang gak menghargai perasaan kamu. Kamu udah berusaha jadi istri yang baik kan? Masak, nyiapin baju, nyambut dia. Kurang apa coba? Kata-kata Reno bagai air sejuk di gurun pasir. Benar, Vanessa sudah berusaha. Vanessa cuma butuh sedikit perhatian. Nino yang sibuk, Nino yang dingin, Nino yang selalu mementingkan pekerjaan. Reno memutar balik fakta dengan halus, membuat Vanessa merasa sebagai korban yang tak dihargai. Kamu benar, Ren. Aku gak salah kan kalau butuh temen ngobrol? Aku kesepian di rumah gede ini sendirian. Isak Vanessa mulai mereda. Nah gitu dong. Jangan sedih terus, nanti cantiknya hilang. Ingat, kamu tuh berhak bahagia, Van. Kalau Nino gak bisa kasih itu, ya itu kerugian dia. Vanessa mengangguk-angguk sendiri, meski air matanya masih mengalir. Pembicaraan itu berlangsung 10 menit. Cukup untuk menambal sedikit lubang di hatinya dengan semen palsu.
Setelah menutup telepon, Vanessa merasa sedikit lebih tenang. Dia bangkit, menghapus sisa air mata dan memutuskan untuk merapikan kamar tidur. Dia butuh kesibukan. Saat dia mengangkat celana panjang Nino yang tergeletak di kursi kamar untuk dimasukkan ke keranjang cucian kotor, secerik kertas kecil terjatuh dari saku belakangnya. Vanessa memungutnya. Sebuah strok belanja dari apotek 24 jam. Dahinya berkerut. Tanggal yang tertera adalah kemarin malam, pukul 23.45. Itu artinya Nino keluar lagi setelah Vanessa tidur, atau sebelum pulang ke rumah. Tapi Nino pulang jam 10 malam, berarti dia keluar lagi diam-diam. Mata Vanessa menelusuri daftar belanjaan itu. Bukan obat flu, bukan vitamin, bukan perlengkapan mandi. 1. Alprazolam 0,5 mg, 1 strip. 2. Citalopram 20 mg, 1 strip. Jantung Vanessa berdegup kencang. Dia tahu nama-nama itu. Alprazolam adalah obat penenang kuat. Citalopram adalah antidepresan. Sejak kapan Nino minum obat penenang? Nino yang dia kenal adalah manusia paling stabil emosinya, paling rasional, paling kuat mentalnya. Kenapa dia butuh obat keras seperti ini? Vanessa meremas struk itu. Firasat buruknya kembali menyerang. Kali ini lebih spesifik. Nino menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur, sesuatu yang membuatnya depresi. Dan yang paling menakutkan bagi Vanessa adalah, mungkinkah dia penyebabnya? Vanessa teringat wajah Nino pagi tadi. Mata yang kosong, kulit yang pucat, gerakan yang lambat. Itu bukan sekedar lelah kerja. Itu adalah tanda-tanda seseorang yang sedang hancur dari dalam. Tiba-tiba, Vanessa merasa mual. Rasa bersalah yang tadi sempat diredam oleh kata-kata manis Reno, kini bangkit lagi seperti monster yang kelaparan. Dia berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya sendiri di cermin. Wajah seorang istri yang sedang mengkhianati suaminya yang ternyata sedang sakit jiwa. "Mas Nino," bisiknya lerif pada pantulan dirinya yang menyedihkan. Struk itu masih tergenggam erat di tangannya yang basah oleh keringat dingin. Malam merambat turun, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Nino belum pulang. Vanessa duduk di meja rias menatap pantulan dirinya. Dia mengenakan lingerie sutra berwarna merah marun, hadiah ulang tahun pernikahan ketiga dari Nino yang tak pernah sempat dipakainya karena kesibukan suaminya itu. Riasan wajahnya minimalis namun elegan. Rambutnya digerai indah dan aroma parfum vanila favorit Nino menguar lembut dari tubuhnya. Dia bertekad malam ini akan berbeda. Dia akan membuktikan bahwa dia masih istri yang diinginkan. Bahwa dia bisa menyembuhkan Nino dari apapun yang sedang menggerogotinya. Dia akan menjadi obat penenang terbaik bagi suaminya, lebih ampuh dari alprazolam manapun. Suara mesin mobil terdengar memasuki garasi. Jantung Vanessa berpacu cepat. Dia mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur di nakas yang memancarkan cahaya keemasan hangat. Dia mengatur posisi duduknya di tepi ranjang, berpose seanggun mungkin. Pintu kamar terbuka. Nino masuk dengan langkah gontai. Kemejanya kusut, dasinya sudah longgar dan wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Dia membawa tas kerja di tangan kanan dan jas tersampir di lengan kiri. Saat Nino melihat Vanessa, langkahnya terhenti. Vanessa menyenam, mencoba terlihat menggoda sekaligus mengundang. "Mas, udah pulang? Mau aku pijetin? Atau mau mandi air hangat dulu? Aku udah siapin bathtub." Nino menatap Vanessa dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya datar, tanpa gairah, tanpa apresiasi. Seolah dia sedang melihat manekin toko baju, bukan istrinya sendiri yang sedang berusaha setengah mati. "Aku capek, Nino," ucapnya. Singkat, suaranya parau. Dia meletakkan tasnya di kursi, lalu mulai melepas kancing kemejanya satu persatu dengan gerakan mekanis. Vanessa bangkit, berjalan mendekat. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Nino dari belakang, menyandarkan pipinya di punggung suaminya yang lebar dan kokoh. Dia bisa merasakan otot-otot Nino menegang seketika. "Mas, kita udah lama nggak?" bisik Vanessa, tangannya merayap perlahan ke dada bidang Nino.
Aku kangen kamu, Mas. Nino membeku sejenak. Tapi kemudian dengan gerakan kasar yang mengejutkan, dia melepaskan pelukan Vanessa. Dia berbalik badan, menatap Vanessa tajam. "Stop, Van," katanya dingin. Vanessa ternganga. "Mas, kenapa? Aku istrimu loh." "Aku lagi nggak mood. Minggir." "Tapi Mas, aku cuma mau bikin kamu seneng. Aku dandan buat kamu, aku nungguin kamu." Vanessa mulai meninggikan suaranya. Rasa malu bercampur marah mulai menguasainya. Penolakan ini terlalu menyakitkan. Nino menghela napas panjang, memijat pangkal hidungnya lagi. Dia tampak sangat lelah untuk berdebat. "Tolong Van, jangan sekarang. Aku butuh istirahat." "Istirahat apa? Kamu tiap hari pulang malam, diam aja nggak mau disentuh. Emang aku ini apa, pajangan doang?" Vanessa meledak. Air matanya mulai mengalir merusak riasan yang bersempurna. Nino menatap Vanessa lurus di mata. Tatapannya tajam, menusuk dan penuh dengan kepedihan yang tak terucapkan. "Kamu pikir aku nggak tahu?" Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Vanessa terdiam. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Tahu apa?" Nino menggeleng pelan, seolah menyesali kata-katanya barusan. Dia tidak menjawab. Dia mengambil bantal dan selimut dari lemari, lalu berjalan keluar kamar tanpa menoleh lagi. "Mas, mau kemana?" jerit Vanessa. "Tidur di luar," jawab Nino sambil membanting pintu kamar cukup keras. Vanessa ambruk di lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk lututnya. Dia merasa sangat hina, dia merasa sangat kotor, dia merasa sangat sendirian. Namun di tengah isak tangisnya sendiri, Vanessa mendengar suara lain. Suara yang jauh lebih mengerikan daripada teriakannya sendiri. Dari balik pintu kamar yang tertutup rapat, terdengar suara isak tangis tertahan dari ruang tamu di lantai bawah. Suara tangis seorang pria dewasa yang sedang hancur lebur. Itu suara Nino. Seumur hidup mengenal Nino, Vanessa belum sekalipun mendengar suaminya menangis. Nino adalah batu karang. Nino adalah benteng pertahanan. Tapi malam ini benteng itu runtuh. Dan Vanessa tahu, dialah penyebab runtuhnya benteng itu. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Pukul 2 dini hari. Rumah itu senyap seperti kuburan, hanya menyisakan derum halus kompresor kulkas di kejauhan. Vanessa berbaring dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara tangis Nino di lantai bawah sudah berhenti sejam yang lalu, berganti dengan keheningan yang lebih mencekam. Rasa bersalah dan curiga berkelindan di benak Vanessa seperti ular berbisa. Kalimat Nino tadi, "Kamu pikir aku nggak tahu?" terus bergaung. Tahu apa? Tahu Vanessa selingkuh? Atau tahu Vanessa gagal sebagai istri? Vanessa tidak bisa tinggal diam. Ketidaktahuan ini membunuhnya perlahan. Dia butuh kepastian. Dia butuh bukti. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri, Vanessa turun dari ranjang. Dia tidak menuju pintu keluar kamar, melainkan ke walk-in closet. Di sana, tergantung rapi jas kerja Nino yang tadi sore dipakainya. Jas navy favorit yang selalu membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Vanessa menyalakan senter ponselnya, mengarahkan cahayanya ke saku jas itu. Tangannya gemetar saat merogoh ke dalam. Jantungnya berdegup kencang, takut Nino tiba-tiba masuk dan memergokinya. Saku kanan, kosong. Hanya ada remah tembakau rokok. Aneh, Nino sudah berhenti rokok 2 tahun lalu. Saku kiri, ada dompet kulit tipis. Vanessa membukanya cepat. Isinya standar, KTP, SIM, kartu kredit, beberapa lembar uang ratusan ribu. Tidak ada foto wanita lain, tidak ada struk hotel mencurigakan. Vanessa beralih ke saku dalam jas, tempat Nino biasanya menyimpan pukul 2 dini hari. Rumah itu senyap seperti kuburan, hanya menyisakan derum halus kompresor kulkas di kejauhan. Vanessa berbaring dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara tangis Nino di lantai bawah sudah berhenti sejam yang lalu,
berganti dengan keheningan yang lebih mencekam. Rasa bersalah dan curiga berkelindan di benak Vanessa seperti ular berbisa. Kalimat Nino tadi, "Kamu pikir aku nggak tahu?" terus bergaung. Tahu apa? Tahu Vanessa selingkuh? Atau tahu Vanessa gagal sebagai istri? Vanessa tidak bisa tinggal diam. Ketidaktahuan ini membunuhnya perlahan. Dia butuh kepastian. Dia butuh bukti. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri, Vanessa turun dari ranjang. Dia tidak menuju pintu keluar kamar, melainkan ke walk-in closet. Di sana, tergantung rapi jas kerja Nino yang tadi sore dipakainya. Jas navy favorit yang selalu membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Vanessa menyalakan senter ponselnya, mengarahkan cahayanya ke saku jas itu. Tangannya gemetar saat merogoh ke dalam. Jantungnya berdegup kencang, takut Nino tiba-tiba masuk dan memergokinya. Saku kanan, kosong. Hanya ada remah tembakau rokok. Aneh, Nino sudah berhenti rokok 2 tahun lalu. Saku kiri, ada dompet kulit tipis. Vanessa membukanya cepat. Isinya standar, KTP, SIM, kartu kredit, beberapa lembar uang ratusan ribu. Tidak ada foto wanita lain, tidak ada struk hotel mencurigakan. Vanessa beralih ke saku dalam jas, tempat Nino biasanya menyimpan barang paling penting. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang kaku, sebuah kartu nama. Vanessa menariknya keluar, mendekatkannya ke cahaya senter. Dr. S. Wijaya SPKJ, psikiater dan terapis pernikahan, Klinik Kesehatan Jiwa Terpadu, Jakarta Selatan. Di balik kartu nama itu, ada tulisan tangan tegak bersambung milik Nino. Tinta hitamnya sedikit luntur. Jadwal konseling, Selasa, 16.00. Topik, depresi dan kehilangan. Vanessa terengah-engah. Selasa jam 4 sore, itu 2 hari yang lalu. Saat itu Vanessa sedang berada di bioskop bersama Reno, tertawa lepas menonton film komedi romantis, sementara suaminya sedang duduk di kursi psikiater membicarakan depresi dan kehilangan. Kehilangan apa? Mereka belum bercerai, tidak ada yang meninggal. Vanessa merogoh lagi lebih dalam. Kali ini dia menemukan seceri kertas resep dokter yang sudah diremas, seolah Nino ingin membuangnya tapi ragu. Tanggal resepnya sama dengan struk apotek yang Vanessa temukan sebelumnya. Diagnosis sementara, Major Depressive Disorder with Anxious Distress. Catatan dokter, pasien menolak melibatkan istri dalam sesi terapi. Alasan, takut membebani dan merasa istri sudah tidak peduli. Dunia Vanessa runtuh seketika. Lututnya lemas, dia merosot duduk di lantai walk-in closet, dikelilingi pakaian-pakaian mahal Nino yang kini terasa seperti kostum panggung sandiwara. Selama ini Vanessa mengira Nino dingin karena marah atau karena punya wanita lain. Dia menuduh Nino abai, dia membenarkan perselingkuhannya dengan Reno sebagai pelarian wajar dari suami yang tak peka. Ternyata Nino sedang sakit parah. Dan alasan dia tidak memberitahu Vanessa adalah karena dia merasa Vanessa tidak peduli. Air mata Vanessa menetes jatuh ke atas kartu nama itu, melunturkan tinta nama dokter tersebut. Dia ingat bagaimana dia selalu mengeluh pada Nino soal hal-hal sepele, tas baru yang kurang matching, arisan yang membosankan, atau Nino yang pulang telat 10 menit. Dia tidak pernah sekalipun bertanya, "Mas, kamu bahagia nggak sama hidup kita?" Dia sibuk menuntut haknya sebagai istri, sampai lupa kewajibannya sebagai sahabat hidup. Vanessa menyimpan kembali kartu nama dan resep itu dengan tangan gemetar. Dia merasa seperti penjahat paling kejam di dunia. Dia bukan korban, dialah pemicu anxious distress itu. Dialah sumber kehilangan yang dibicarakan Nino. Vanessa keluar dari walk-in closet, berjalan gontai kembali ke ranjang. Dia meringkuk di bawah selimut, menggigil bukan karena dingin AC, tapi karena ketakutan yang nyata. Ketakutan akan kehilangan pria yang ternyata sedang berjuang sendirian melawan iblis di kepalanya, sementara istrinya sibuk bermain api di luar sana. Malam itu, Vanessa tidak tidur. Dia hanya menatap pintu kamar, menunggu pagi datang sambil merancang 1000 kata maaf yang mungkin sudah terlambat untuk diucapkan. Makan malam ini seharusnya menjadi momen rekonsiliasi. Vanessa memasak stik Wagyu A5 dengan tingkat kematangan medium rare sempurna. Menu yang biasanya hanya mereka nikmati saat perayaan khusus. Dia menata meja dengan lilin aromaterapi, berharap cahaya temaram bisa melembutkan ketegangan yang menggantung di udara. Nino duduk di ujung meja, masih dengan kemeja kerjanya yang belum diganti. Wajahnya lelah,
Matanya redup. Dia memotong daging di piringnya dengan gerakan mekanis, tanpa selera. Denting tisau beradu dengan piring keramik terdengar nyaring dan menyakitkan di telinga Vanessa. "Enak, Mas?" tanya Vanessa hati-hati, memecah keheningan yang menyesakan. Nino hanya mengangguk samar tanpa menatapnya. Dia mengunyah pelan, lalu meletakkan alat makannya. "Aku udah kenyang," katanya datar, mendorong piring yang isinya masih separuh. Vanessa merasakan dadanya sesak. Usahanya lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Rasa bersalah yang menumpuk seharian kini berubah menjadi frustasi. Dia butuh reaksi. Dia butuh ledakan. Apapun, asal bukan kesunyian yang membunuh ini. "Kenapa sih, Mas?" Vanessa akhirnya meledak. Suaranya bergetar, air mata mulai mengenang. "Kenapa kamu diem terus? Aku salah apa? Kalau makanan yang gak enak bilang. Kalau aku kurang cantik bilang. Jangan kayak patung gini." Nino perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya menembus pertahanan Vanessa. Tenang, tapi mematikan. "Kamu tanya kamu salah apa?" Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun setiap katanya tajam seperti silet. Vanessa terdiam, napasnya tertahan. Nino mengambil ponselnya dari saku, meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Dia menatap lurus ke mata Vanessa. "Selasa kemarin, kamu bilang ada meeting sama klien butik jam 3 sore. Jantung Vanessa berhenti berdetak sesaat. "Tapi GPS mobilmu parkir di Senopati. Di depan coffee shop itu. Meja nomor 9 di pojok dekat jendela." Vanessa membeku. Darah di wajahnya surut seketika. Bagaimana dia tahu detail meja nomor 9? "Mas, itu aku cuma..." Tergabak, mencari alasan. "Cuma ngopi?" potong Nino cepat. "Cuma ngobrol sama teman lama? Reno kan namanya?" Nama itu disebut dengan nada yang begitu jijik, seolah Nino baru saja meludah. "Itu teman SMA aku, Mas. Kita nggak ngapa-ngapain, sumpah demi Tuhan." Vanessa membela diri, suaranya meninggi karena panik. Nino tersenyum miris, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia meraih gelas air putih, memutarnya perlahan di tangan. "Aku tahu kalian gak tidur bareng, Van. Aku tahu kamu gak check-in hotel. Tapi aku lihat cara kamu ketawa sama dia. Cara kamu benerin rambutmu waktu dia ngomong. Cara matamu berbinar-binar kayak anak SMA yang lagi jatuh cinta." Nino berhenti sejenak, menarik napas panjang yang terdengar menyakitkan. "Kamu gak pernah natap aku lagi selama 2 tahun terakhir. Kamu selalu ngeluh capek kalau sama aku. Tapi sama dia, kamu punya semua energi di dunia." Air mata Vanessa tumpah ruah. Dia ingin menyangkal, tapi hati nuraninya membenarkan setiap kata Nino. "Itu selingkuh, Vanessa. Selingkuh hati itu jauh lebih jahat daripada selingkuh badan. Karena kalau badan bisa dicuci, tapi kalau hati, itu udah gak bisa balik lagi." Nino berdiri perlahan. Dia mengambil jasnya yang tersampir di kursi. "Mas, maafin aku kilaf, aku kesepian." Mencoba meraih tangan Nino, tapi suaminya mundur selangkah. "Kesepian?" ulang Nino dengan nada getir. "Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat siapa, Van? Buat kita, buat masa depan anak-anak kita nanti, dan kamu balas semua itu dengan ngopi cantik sama laki-laki lain karena kamu bosen di rumah." Kata-kata itu menghantam Vanessa telak di ulu hati. Nino berbalik, berjalan menuju tangga. "Mas, mau kemana?" jerit Vanessa putus asa. Nino berhenti di anak tangga pertama tanpa menoleh. "Ke kamar tamu. Jangan ganggu aku. Aku butuh berpikir, apa pernikahan ini masih layak dipertahankan atau enggak?" Pintu kamar tamu di lantai bawah tertutup pelan namun tegas. Klik, kunci terdengar nyaring di keheningan malam. Vanessa ambruk di lantai ruang makan, dikelilingi lilin-lilin yang apinya mulai meredup, sama seperti harapan di pernikahannya yang kini berada di ujung tanduk. Dia menangis meraung-raung,
menyadari bahwa dia baru saja menghancurkan hati pria yang paling mencintainya di dunia ini hanya demi validasi semu dari seorang pria asing. Dan malam ini, Vanessa tahu tidak ada jalan kembali yang mudah. Pagi itu, Vanessa tidak tidur sama sekali. Matanya bengkak, wajahnya kusam, tapi tekadnya sudah bulat sekeras batu karang. Dia harus membereskan kekacauan ini dari akarnya. Nino sudah mengunci diri di kamar tamu sejak semalam, menolak keluar bahkan untuk mengambil segelas air. Vanessa menyambar kunci mobilnya. Tujuannya satu, Reno. Dia memacu Honda Jazz-nya membelah kemacetan Jakarta yang bising, kontras dengan keheningan mencekam di dalam mobilnya. Dia tidak menyalakan radio. Pikirannya penuh dengan rekaman ulang pertengkarannya dengan Nino semalam. Setiap kata Nino seperti pisau yang mengiris-iris jantungnya. Vanessa tiba di parkiran gym tempat Reno bekerja. Dia melihat mobil Reno, Honda Civic tua yang dimodifikasi norak, baru saja terparkir. Reno keluar dengan setelan olahraga ketat, memamerkan otot-ototnya sambil tertawa-tawa menelpon seseorang. Vanessa keluar mobil dan menghampirinya dengan langkah lebar. "Ren?" panggilnya tajam. Reno menoleh, senyumnya langsung merekah melihat Vanessa. Dia mematikan teleponnya. Tuan Putri, tumben pagi-pagi nyamperin, kangen ya?" Godanya sambil merentangkan tangan, hendak memeluk. Vanessa menepis tangan Reno kasar. Plak! Reno terkejut, senyumnya lenyap. "Woi, santai dong, kenapa sih pagi-pagi udah sensi?" "Nino tahu semuanya, Ren," desis Vanessa. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Dia tahu kita sering ketemu, dia tahu kita chattingan." Wajah Reno berubah sedikit pucat, tapi dengan cepat dia mengusai diri. Dia terkekeh sinis, menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya sok cool. "Oh ya udah, bagus dong. Jadi kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi kan? Kita bisa jalan terang-terangan sekarang," jawab Reno enteng. Vanessa menatap Reno tak percaya. "Kamu gila ya, Ren? Rumah tanggaku hancur, Ren. Suamiku depresi gara-gara aku, dan kamu malah senang." Reno mendengus, melipat tangan di dada. Tatapannya yang dulu hangat, kini berubah merendahkan. "Halah, lebay banget sih, Van. Suami kamu itu yang lemah. Baru chatting doang udah depresi. Cowok macam apa tuh?" cemooh Reno. "Lagian kamu sendiri yang nyari aku kan? Kamu yang curhat suami kamu ngebosenin, dingin kayak kulkas. Aku cuma ngasih apa yang kamu butuhin. Perhatian. Salah aku di mana?" Darah Vanessa mendidih. Dia baru sadar betapa dangkalnya pria di hadapannya ini. "Aku salah, Ren. Aku salah besar udah percaya sama mulut manis kamu. Kamu cuma manfaatin kesepian aku buat ngenaikin ego kamu sendiri," teriak Vanessa. Beberapa orang di parkiran mulai menoleh. "Jaga omongan kamu ya," bentak Reno. Wajahnya memerah. Dia maju selangkah mengintimidasi. "Kamu pikir aku mau serius sama ibu-ibu kesepian kayak kamu? Please deh, kamu tuh cuma hiburan, koleksi, jangan GR." Dunia Vanessa serasa runtuh untuk kedua kalinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena jijik. Jijik pada Reno dan lebih jijik lagi pada dirinya sendiri yang pernah terbuai oleh sampah seperti ini. "Cukup," ucap Vanessa dingin. Dia mengeluarkan ponselnya. Di depan mata Reno, dia buka kontak, menekan tombol blok, lalu menghapus nomor itu selamanya. Dia juga menghapus akun Instagram palsu yang dia pakai untuk stalking Reno. "Mulai detik ini, jangan pernah hubungi aku lagi. Kalau kamu berani deketin aku atau rumahku, aku laporin polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Aku punya bukti chat kamu yang mancing-mancing aku," ancam Vanessa meski dia tahu itu gertahan sambal. Reno tertawa mengejek. "Silahkan, siapa juga yang mau sama barang bekas orang lain yang udah expired?" Vanessa menahan diri untuk tidak menamparnya lagi. Dia berbalik badan, masuk ke mobilnya dan mengunci pintu. Tangannya gemetar hebat saat menyetir. Dia menangis, tapi kali ini tangisannya berbeda. Ini tangisan pelepasan. Dia sudah membuang racun itu. Sekarang tinggal satu hal yang harus dia lakukan. Menyembuhkan pasien yang sudah dia racuni selama ini. Nino. Saat Vanessa sampai di rumah, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di ruang tamu, koper besar berwarna hitam milik Nino sudah berdiri tegak di dekat pintu. Di sebelahnya ada tas kerja dan jas yang sudah dilipat rapi. Nino tidak ada di situ. Tapi pesan dari koper itu sangat jelas.
dia akan pergi. Vanessa menatap koper hitam itu dengan lutut gemetar. Dia tidak boleh menyerah. Jika Nino pergi, hidupnya tamat. Bukan karena uang, bukan karena status sosial, tapi karena dia baru sadar bahwa Nino adalah satu-satunya jangkar yang menahan kewarasannya. Dia berlari ke dapur. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Masih ada kesempatan. Dia akan menjadi istri yang Nino impikan. Istri yang tidak pernah ada selama 2 tahun terakhir. Vanessa mulai bekerja seperti orang kesurupan. Dia membersihkan rumah dari sudut ke sudut, menyapu debu yang tak kasat mata, mengepel lantai hingga mengkilap seperti cermin. Dia memasak lagi. Kali ini menu sederhana kesukaan Nino waktu kuliah dulu. Sop ayam jahe dan perkedel jagung. Aroma rempah memenuhi rumah, mencoba mengusir hawa dingin sisa pertengkaran semalam. Pukul 12 siang, pintu kamar tamu terbuka. Nino keluar. Dia sudah rapi, mengenakan kemeja casual dan celana chino. Wajahnya masih datar, matanya bengkak, tapi ada ketenangan yang menakutkan di sana. Dia berjalan menuju koper. "Mas?" seru Vanessa menghadang langkahnya. "Makan siang dulu yuk, aku masak sop ayam jahe. Ingat gak dulu pas kamu sakit tipes, kamu cuma mau makan ini?" Vanessa tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca penuh harap. Dia menarik tangan Nino pelan, mengajaknya ke meja makan. Nino menatap tangan Vanessa yang melingkar di lengannya, lalu menatap mata istrinya. Tidak ada penolakan kasar kali ini. Dia menurut, membiarkan dirinya diseret ke meja makan. Vanessa menyendokkan nasi dan sop dengan semangat berlebihan. "Ini mas, jahenya banyak, biar anget. Perkedelnya juga garing, kesukaan kamu." Nino menerima piring itu. Dia menyendok kuah sop, mencicipinya sedikit. "Enak mas?" tanya Vanessa menahan nafas. "Biasa aja," jawab Nino pelan. Dia meletakkan sendok. "Makasih sudah masak." "Habisin dong mas, kamu kurusan loh seminggu ini, pipi kamu tirus banget." Vanessa mengelus pipi Nino. Nino memejamkan mata sejenak saat tangan Vanessa menyentuh wajahnya. Ada kerinduan di sana, tapi tertutup lapisan tebal kekecewaan. Dia membuka mata, lalu perlahan menurunkan tangan Vanessa. "Kamu gak perlu lakuin ini semua, Van. Masak, bersih-bersih, senyum-senyum, itu gak akan ngubah fakta." "Fakta apa, Mas? Aku udah putusin Reno, aku udah blokir semua kontaknya. Aku janji gak bakal ketemu dia lagi. Aku cuma mau kamu, Mas." Vanessa mulai histeris lagi. Nino menggeleng lemah. Dia menatap Vanessa dengan sorot mata yang membuat hati Vanessa mencelos. Tatapan kasihan. "Masalahnya bukan di Reno, Van. Masalahnya di kita. Di kamu yang kerasa kosong sama aku, dan di aku yang kerasa gagal bahagiain kamu. Kita kayak maksain 2 keping puzzle yang udah gak cocok." "Enggak mas, cocok banget. Kita cocok banget. Aku cuma hilaf. Manusia tempatnya salah kan?" Vanessa menggenggam tangan Nino erat-erat, seolah takut suaminya menguap jadi asap. Nino melepaskan genggaman itu perlahan. Dia berdiri. "Aku butuh waktu sendiri, Van. Tolong ngertiin. Aku mau ke villa di puncak seminggu. Sendirian, buat mikir." "Aku ikut, aku temenin kamu." "Jangan," potong Nino tegas. "Kalau kamu ikut, aku gak bakal bisa mikir jernih. Aku butuh ruang. Tolong hargai itu." Nino berjalan mengambil kopernya. Dia tidak menoleh lagi saat membuka pintu depan mobil. Vanessa mengejarnya sampai teras. "Mas, kapan kamu pulang?" Nino berhenti sejenak di depan bagasi mobilnya yang terbuka. Dia memasukkan koper, lalu menatap Vanessa dari kejauhan. "Gak tahu, mungkin seminggu, mungkin sebulan, atau mungkin kita ketemu di pengadilan agama aja nanti." Jantung Vanessa berhenti berdetak. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Pengadilan agama? Mobil Nino menderu pergi, meninggalkan debu tipis di udara. Vanessa ambruk di lantai teras, meraung memanggil nama suaminya yang sudah hilang di tikungan jalan. Sop ayam jahe di meja makan mendingin, tak tersentuh, menjadi saksi bisu usaha terakhir yang gagal total.
Vanessa masuk rumah dengan langkah gontai. Dia merasa rumah ini bukan lagi istana, tapi penjara. Penjara sepi yang dia bangun sendiri dengan batu bata kebohongan. Dia naik lantai 2, masuk ke ruang kerja Nino. Dia butuh mencium aroma suaminya. Dia butuh sesuatu yang bisa dia peluk. Di meja kerja Nino, laptopnya masih menyala dalam mode sleep. Vanessa menyentuh trackpad, layar menyala menampilkan desktop yang penuh folder kerjaan. Namun ada satu folder di pojok kanan bawah yang menarik perhatiannya. Namanya bukan Proyek X atau Klien Y. Namanya Usai. Tangan Vanessa gemetar saat mengarahkan kursor ke sana. Firasat buruknya bergelora lagi. Apakah ini surat cerai? Apakah ini bukti perselingkuhan Vanessa yang sudah dikumpulkan Nino? Dengan menahan nafas, Vanessa klik 2 kali folder itu. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Vanessa mengklik folder itu. Layar laptop Nino menampilkan deretan file PDF dan image. Jantungnya berdegup kencang, siap menerima vonis terburuk. Draft gugatan cerai, bukti foto perselingkuhannya, atau mungkin surat pembagian harta Gonogini. Namun, apa yang dia lihat membuat nafasnya tercekak di tenggorokan. Tidak ada logo pengadilan agama, tidak ada foto mesra Vanessa dengan Rino. File pertama yang dibuka adalah sebuah brosur digital dengan kop surat klinik fertilitas Morula IVF Jakarta. Judulnya besar dan mencolok. Program bayi tabung, IVF eksklusif, paket harapan baru. Vanessa mengerutkan kening. Bayi tabung? Dia membuka file berikutnya. Sebuah bukti transfer bank tertanggal 2 bulan yang lalu. Nominalnya membuat mata Vanessa terbelalak. 120 juta rupiah. Lunas. Keterangan transfer, pelunasan paket IVF atas nama Bapak Nino dan Ibu Vanessa. Kejutan anniversary kelima. Air mata Vanessa mulai menetes tanpa permisi. Tanggal anniversary mereka adalah minggu depan. Jadi, selama ini Nino lembur, Nino hemat, Nino pelit waktu, semua demi ini. Demi mewujudkan impian Vanessa yang pernah dia ucapkan sambil lalu 3 tahun silam saat mereka divonis sulit punya anak secara alami. Vanessa membuka file ketiga, sebuah scan hasil laboratorium milik Nino, analisis sperma. Hasilnya, oligospermia ringan. Di bawahnya ada catatan dokter. Kondisi membaik dengan pola hidup sehat, berhenti merokok dan mengurangi stres. Siap untuk prosedur bulan depan. Vanessa menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang mulai pecah. Nino berjuang sendirian. Dia memperbaiki dirinya diam-diam, menelan ego laki-lakinya demi memberikan Vanessa seorang anak. Dan apa yang Vanessa lakukan di saat yang sama? Vanessa membuka file terakhir di folder itu. Sebuah dokumen Word bernama timeline.docx. Isinya adalah jadwal rinci yang disusun Nino dengan rapi. Januari, stop rokok mulai jogging pagi. Checklist. Februari, nabung bonus proyek. Cuti 2 minggu buat nemenin Vanessa suntik hormon. Checklist. Maret, anniversary. Kasih kejutan tiket ke klinik dan liburan honeymoon kedua ke Bali. Tertunda. Di bagian bawah dokumen itu, ada paragraf baru yang baru saja diketik kemarin malam. Kursornya masih berkedip-kedip seolah mengejek Vanessa. 14 Februari, Vanessa terlihat bahagia sama orang lain. Dia bilang, aku membosankan. Mungkin dia benar. Aku gagal jadi suami yang asik. Uang refund IVF sudah diproses. Mimpi punya anak, usai. Kata usai diketik dengan huruf kapital tebal. Vanessa meraung, suaranya pecah memenuhi ruang kerja yang hening itu. Dia memeluk laptop Nino, menciumi layar yang dingin itu seolah bisa meminta maaf pada benda mati. Dia bukan hanya menghancurkan hati suaminya, dia telah membunuh impian mereka. Dia telah membakar habis kejutan terindah yang sedang disiapkan Nino dengan keringat dan air mata, hanya karena dia merasa kesepian dan butuh validasi murahan dari pria lain. Vanessa merasa jijik pada dirinya sendiri. Sangat jijik. Dia ingin memutar waktu, menampar dirinya yang dulu,
menyeretnya pulang dari kafe sialan itu. Tapi waktu tidak bisa diputar. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu kini beracun. Vanessa merosot ke lantai, memeluk lututnya di bawah meja kerja Nino. Di sana, di karpet yang sering diinjak kaki suaminya saat bekerja larut malam, Vanessa menangis sampai suaranya habis. Dia menemukan sebuah kotak biludur kecil yang terjatuh di kolong meja Nino. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya sepasang sepatu bayi rajutan berwarna putih. Di dalamnya terselip secari kertas kecil tulisan tangan Nino. Hi, Papa's waiting for you, and Mama will be the best mom ever. Vanessa hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya. Selama 3 hari, Vanessa hidup seperti zombie di rumah mewah yang terasa seperti mausoleum itu. Dia tidak makan, hanya minum air keran sesekali. Matanya bengkak permanen, rambutnya kusut masai. Dia tidur memeluk jas kerja Nino yang masih menyisakan aroma tubuh suaminya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit hidup. Pesan WhatsApp Nino hanya centang 1. Teleponnya tidak aktif. Vanessa sudah mencoba menghubungi kantor Nino. Sekretarisnya bilang Pat Nino cuti sakit seminggu. Ke villa di puncak, Vanessa tidak tahu villa mana. Nino punya banyak klien properti di sana. Vanessa merasa dunianya kiamat perlahan. Pada hari keempat, bel pintu berbunyi panjang. Jantung Vanessa melompat. Nino, apakah dia pulang? Vanessa berlari ke pintu depan, nyaris tersandung kakinya sendiri. Dia membuka pintu dengan nafas memburu. Bukan Nino. Seorang kurir berseragam oranye berdiri di sana, memegang sebuah amplop tebal coklat. Paket untuk Ibu Vanessa dari Bapak Nino Wisnu. Kata kurir itu datar menyodorkan mesin tanda terima digital. Vanessa gemetar hebat saat menandatanganinya. Tulisan tangannya berantakan seperti ceker ayam. Setelah kurir pergi, Vanessa membawa amplop itu ke ruang tamu dengan langkah berat seolah membawa vonis mati. Dia duduk di sofa, menatap amplop itu lama sekali. Apakah ini surat cerai? Dengan tangan berkeringat dingin, Vanessa merubek segelnya. Isinya bukan dokumen pengadilan. Isinya adalah sebuah buku tabungan baru atas nama Vanessa, kartu ATM, dan secerik surat tulisan tangan Nino. Vanessa membaca surat itu dengan air mata yang kembali mengalir deras. Van, aku sadar aku salah. Aku terlalu fokus ngejar masa depan sampai lupa ngasih kamu masa kini yang bahagia. Uang ini hasil refund IVF kemarin. Cukup buat kamu buka butik impian kamu atau jalan-jalan keliling Eropa sama teman-teman sosialitamu. Terserah. Aku gak sanggup lihat kamu menderita sama laki-laki ngebosenin kayak aku. Kamu berhak dapat yang lebih seru. Reno mungkin bukan orang baik, tapi setidaknya dia bikin kamu ketawa. Aku bakal urus sisanya nanti. Jaga diri baik-baik. Nino. Vanessa meremas surat itu kuat-kuat. Bukan marah, tapi sakit hati yang luar biasa. Nino melepaskannya. Nino mengalah. Nino memberinya kebebasan dan modal untuk hidup tanpanya. Seolah Vanessa adalah beban yang harus dilepaskan dengan pesangon yang layak. Bodoh, bodoh kamu mas, teriak Vanessa pada kertas itu. Aku gak butuh uangmu, aku butuh kamu. Vanessa melempar buku tabungan itu ke lantai. Dia tidak peduli dengan angka ratusan juta di dalamnya. Dia tidak peduli butik impian. Semua itu sampah jika tidak ada Nino di sampingnya. Rasa bersalah Vanessa berubah menjadi tekad yang membara. Dia tidak akan membiarkan Nino pergi begitu saja dengan asumsi yang salah. Nino mengira Vanessa tidak bahagia bersamanya. Nino mengira Vanessa butuh keseruan. Padahal Vanessa hanya butuh koneksi. Dan sekarang saat koneksi itu putus total, Vanessa sadar betapa berharganya apa yang dia miliki dulu. Kebosanan bersama Nino adalah surga dibandingkan keseruan palsu di luar sana. Vanessa menyabar kunci mobilnya lagi. Kali ini dia tidak ke puncak. Dia tahu kemana Nino pergi saat sedang hancur. Makam ibunya. Nino selalu ke sana setiap kali ada masalah besar. Vanessa ingat saat proyek besar Nino gagal tahun lalu, dia menemukan suaminya duduk berjam-jam di depan nisan ibunya di TPU Tanah Kusir. Vanessa memacu mobil yang membelah jalanan Jakarta yang mulai gerimis. Hatinya berdebar kencang.
Firasatnya mengatakan ini adalah kesempatan terakhir. Jika dia gagal meyakinkan Nino hari ini, maka pernikahan mereka benar-benar usai seperti nama folder terkutuk itu. Jalanan licin, tapi Vanessa tidak peduli. Dia menerobos lampu merah, di klakson mobil lain. Dia masa bodoh. Dia harus sampai sebelum Nino pergi. Sebelum Nino memutuskan untuk benar-benar hilang dari hidupnya. Di jauhan, gerbang TPU Tanah Kusir tampak suram di bawah langit mendung. Vanessa melihat mobil Nino terparkir di sana, sendirian di antara deretan pohon kamboja yang basah. "Tunggu aku, Mas," bisik Vanessa sambil menginjak gas lebih dalam. Vanessa berlari menembus hujan gerimis di area pemakaman yang sepi. Tanah basah mengotori sepatunya yang mahal. Lumpur memercik ke celana bahannya. Tapi dia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu titik di kejauhan. Sosok Nino yang sedang duduk bersila di samping nisan ibunya, basah kuyup, memegang payung hitam yang sudah miring tertiup angin. Nino tampak rapuh. Bahunya merosot turun seolah beban dunia menindihnya. Dia sedang berbicara pada nisan itu. Suaranya parau tertelan gemuruh hujan. "Mah, Nino gagal lagi, Mah. Maafin Nino." Hati Vanessa hancur berkeping-keping mendengarnya. Nino menyalahkan dirinya sendiri atas dosa Vanessa. "Mas!" teriak Vanessa dari kejauhan. Suaranya pecah. Nino menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah bengkak. Dia melihat Vanessa berlari ke arahnya, namun tidak ada kejutan di wajahnya. Hanya ada kelelahan yang luar biasa. "Ngapain kamu kesini, Van?" tanya Nino lirih. Bahkan tidak berusaha berdiri. Vanessa sampai di depannya. Napasnya memburu. Dia langsung menjatuhkan diri berlutut di tanah becek, tepat di depan Nino. Dia tidak peduli bajunya kotor. Dia memeluk kaki Nino erat-erat, seolah itu adalah tiang gantungan terakhirnya. "Mas, maafin aku. Sumpah demi Allah, aku minta ampun." Isak Vanessa, air matanya bercampur air hujan. Nino mencoba menarik kakinya, tapi Vanessa menahannya sekuat tenaga. "Bangun, Van, kotor," kata Nino datar. Biarin aku kotor. Emang aku istri kotor, Mas. Aku gak pantas buat kamu," raung Vanessa histeris. "Tapi tolong, jangan tinggalin aku kayak gini. Pukul aku, maki aku, usir aku dari rumah. Tapi jangan pergi diam-diam. Jangan kasih aku uang itu, aku gak butuh uang, aku butuh kamu." Nino menatap Vanessa lama. Hujan semakin deras, membasahi mereka berdua. Payung di tangan Nino sudah terlepas, menggelinding ditiup angin. "Aku udah capek, Van," bisik Nino, suaranya bergetar. "Aku capek berjuang sendirian. Aku capek ngerasa gak cukup buat kamu. Aku capek pura-pura kuat padahal tiap malam aku nangis mikirin kenapa istriku lebih senang ketawa sama orang lain." "Enggak, Mas, gitu salah aku. Aku yang bego. Aku yang gak bersyukur." Vanessa mencium kaki Nino yang basah. "Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi istri yang kamu mau. Aku bakal hapus semua sosmed aku. Aku bakal nemenin kamu tiap hari. Aku bakal masak buat kamu. Apa aja, Mas. Asal kamu jangan pergi." Nino memejamkan matanya. Air matanya menetes lagi. Dia menyentuh kepala Vanessa yang basah kuyup. Sentuhan pertama yang lembut setelah berhari-hari perang dingin. Kepercayaan itu kayak gelas kaca, Van. Sekali pecah, mau dilem pakai apa juga tetap ada bekas retaknya. Kamu mau hidup sama suami yang tiap kamu pegang HT langsung mikir kamu lagi chat sama cowok lain. Vanessa mendongak menatap mata Nino yang penuh luka. "Aku rela, Mas. Aku rela dicurigain seumur hidup. Asal kamu ada di samping aku. Asal kita bisa perbaiki ini bareng-bareng. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Satu aja. Buat nebus semua dosa aku. Buat wujudin mimpi kita punya anak." Nino terdiam mendengar kata anak. Matanya berkedip cepat, menahan nangis. "Kamu tahu soal itu?" tanya Nino lirih. Vanessa mengangguk cepat. "Aku lihat folder usai. Aku lihat sepatu bayi itu. Aku lihat perjuangan kamu, Mas. Maafin aku ngerusak semuanya. Maafin aku." Tangis Vanessa pecah tak terbendung. Dia meraung memeluk lutut suaminya di tengah hujan deras di depan nisan ibu mertuanya. Nino menatap langit kelabu. Dia menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Dia menunduk,
menatap istrinya yang hancur berantakan di kakinya. Wanita yang dia cintai setengah mati, yang juga telah melukainya sedalam ini. Perlahan, Nino ikut berlutut di tanah lumpur itu. Dia menyejajarkan wajahnya dengan Vanessa. Tangan kokohnya meraih bahu Vanessa yang gemetar kedinginan. "Berdiri, Van," perintahnya lembut namun tegas. Vanessa mengeleng. "Gak mau, sampai kamu maafin aku. Aku gak bisa maafin kamu sekarang. Luka ini terlalu dalam, butuh waktu lama buat sembuh." Hati Vanessa mencelos. "Tapi," lanjut Nino, suaranya serak. "Aku juga gak bisa ninggalin kamu sendirian kayak gini. Kita pulang." Mata Vanessa membelak tak percaya. "Pulang? Kita?" Nino mengangguk pelan, sangat pelan. "Kita pulang, kita keringin baju, kita bicara baik-baik. Bukan sebagai suami istri yang sempurna, tapi sebagai dua orang yang sama-sama rusak dan butuh ditambal." Vanessa langsung menghambur memeluk leher Nino. Dia menangis lega di bahu suaminya yang basah kuyup. Nino tidak membalas pelukannya dengan erat, tapi dia membiarkan Vanessa menangis di sana. Tangan kanannya menepuk panggung Vanessa pelan, canggung, namun menenangkan. Di bawah guyuran hujan TPU Tanah Kusir, dua jiwa yang retak itu mencoba menyatukan kembali kepingan diri mereka yang berserakan. Tidak ada pelangi instan, tapi setidaknya badai sudah sedikit meredah. Vanessa duduk di kursi meja makan. Tubuhnya dibalut handuk tebal dan secangkir teh jahe panas di genggamannya. Rambutnya yang basah kuyup sudah dikeringkan seadanya, menyisakan helai-helai kusut di sekitar wajahnya yang pucat. Di seberangnya, Nino melakukan hal yang sama. Dia mengenakan kaos oblong lama dan celana pendek, pakaian rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dia pakai di hadapan Vanessa karena sibuk bekerja. Suasana hening, tapi bukan hening yang mencekam seperti kemarin. Ini hening pasca badai. Ada kelelahan yang nyata di udara, bercampur dengan sedikit kelegaan yang rapuh. Vanessa duduk di kursi meja makan. Tubuhnya dibalut handuk tebal dan secangkir teh jahe panas di genggamannya. Rambutnya yang basah kuyup sudah dikeringkan seadanya, menyisakan helai-helai kusut di sekitar wajahnya yang pucat. Di seberangnya, Nino melakukan hal yang sama. Dia mengenakan kaos oblong lama dan celana pendek, pakaian rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dia pakai di hadapan Vanessa karena sibuk bekerja. Suasana hening, tapi bukan hening yang mencekam seperti kemarin. Ini hening pasca badai. Ada kelelahan yang nyata di udara, bercampur dengan sedikit kelegaan yang rapuh. Nino meletakkan cangkir tehnya perlahan. Dia menatap Vanessa lurus. Tatapannya tidak lagi kosong, tapi penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Aku gak bisa janji bakal langsung percaya sama kamu lagi, Van," ucap Nino pelan, memecah kesunyian. "Setiap kali kamu pegang HP, setiap kali kamu senyum sama orang lain, bayangan itu bakal muncul lagi. Aku butuh waktu." Vanessa mengangguk cepat, air matanya kembali mengenang namun dia tahan sekuat tenaga. Dia meletakkan cangkirnya, lalu mengeluarkan ponselnya dari saku handuk. Dengan tangan gemetar namun mantap, Vanessa meletakkan ponsel itu di tengah meja, tepat di depan Nino. "Ini mas, passwordnya tanggal pernikahan kita. Kamu pegang, kamu boleh cek kapan aja, di mana aja. Aku gak butuh privasi dari kamu lagi. Aku mau transparan 100%, kata Vanessa sungguh-sungguh. Nino menatap ponsel itu lama. Dia tidak menyentuhnya. Dia hanya menghela napas panjang. "Bukan itu poinnya, Van. Aku gak mau jadi sipir penjara buat istriku sendiri. Aku mau kamu setia karena kamu sadar, bukan karena takut ketahuan," jawab Nino bijak. "Aku sadar, mas. Sumpah, aku bego banget kemarin. Aku nyari validasi dari orang yang bahkan gak peduli sama aku. Sementara kamu berjuang sendirian buat masa depan kita." Vanessa terisak pelan. Nino memejamkan mata sejenak seolah meresapi rasa sakit itu sekali lagi lalu membukanya perlahan. Dia merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan sesuatu yang kecil berkilau. Cincin kawinnya. Vanessa menahan napas. Cincin itu, Nino menyimpannya. Dengan gerakan lambat dan penuh pertimbangan, Nino memasang kembali cincin itu di jari manis kirinya. Cincin itu melingkar pas di sana, seolah memang ditakdirkan untuk tidak pernah lepas. "Kita mulai dari nol ya, Van?" tanya Nino lirih.
bukan ngelanjutin yang kemarin. Yang kemarin sudah rusak. Kita bangun fondasi baru. Pelan-pelan. Vanessa langsung berdiri, menghampiri Nino dan memeluknya erat dari samping. Kali ini Nino tidak menolak. Dia membiarkan Vanessa menangis di bahunya. Tangan kirinya yang bercincin mengelus rambut istrinya lembut. "Makasih Mas, makasih banyak," bisik Vanessa di sela tangisnya. Nino tidak menjawab dengan kata cinta yang manis. Dia hanya mengeratkan pelukannya sedikit, menyalurkan kehangatan tubuhnya pada Vanessa yang menggigil. Di atas meja, di samping ponsel Vanessa, tergeletak brosur bayi tabung yang sempat Vanessa remas tadi. Kertasnya kusut, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Paket harapan baru. Nino melirik brosur itu lalu menatap Vanessa. Uang refundnya belum cair, gumam Nino pelan. Vanessa mendongak kaget. "Maksud kamu?" Nino tersenyum tipis, sangat tipis. Namun itu senyum paling tulus yang Vanessa lihat dalam berbulan-bulan. "Kita coba lagi bulan depan kalau kamu siap," kata Nino. Tangis Vanessa pecah lagi. Kali ini tangis bahagia. Dia mengangguk berkali-kali mencium pipi suaminya bertubi-tubi. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan posisi yang berbeda. Vanessa memeluk punggung Nino erat-erat, seolah takut suaminya menghilang saat dia bangun. Dan Nino, meski masih terluka, membiarkan tangan istrinya melingkar di pinggangnya. Memberikan kesempatan kedua pada cinta yang nyaris karam. Mereka tahu jalan ke depan masih panjang dan terjal. Retakan di birang pernikahan mereka memang nyata dan akan selalu ada bekasnya. Tapi malam ini, mereka memilih untuk merekatkannya kembali dengan air mata dan harapan. Percaya bahwa piring yang pernah pecah dan disatukan kembali dengan emas kintsugi, kadang justru lebih kuat dan indah dari sebelumnya. Selesai. Menurut kamu, apakah selingkuh emosional, bertukar pesan dan makan bersama bisa dimaafkan semudah itu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kami senang membaca bagaimana pendapatmu tentang cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.